Ketika banyak ada politisi kita, pimpinan partai politik, demokrasi kita sudah berjalan pada rel yang benar. Atas dasar apa? Gimana gitu? How to make sure bener-bener on the track gitu, Mas? Ukurannya tadi Pancasila dan konstitusi segala macam. Diakui oleh banyak pemimpin dunia, diakui oleh Paus Yohanes Paulus II. Akui bagaimana Pancasila bukan hanya way of life untuk Indonesia, tapi way of life of the universe. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam Syndicate Talk bersama Via dan Ari. Yo, Syndicate Talk. Iya. Podcast para sindiket seri ini masih bersama Via dan Ari. Mungkin nanti ada Via bersama siapa lagi ya? Atau Mas Ari dengan siapa lagi? Narasumber lain supaya perspektifnya lebih beragam. Iya. Yang muda-muda dong, Mas. Yang muda. Mas Ari juga masih muda sih sebenarnya. Iya. Kalau tuh udah almost 50. Iya. Karena muda tua itu bergantung perspektif, Mas. VIP ya, bukan full ya. VIP. Iya lagi. Oke, Mas. Kita sekarang mau bahas tentang gak jauh-jauh dari konstitusi nih, Mas. Konstitusi, demokrasi. Ya, itu menarik karena itu hari ini kan krisis kita itu nggak jauh-jauh dari bagaimana krisis politik hari ini mungkin ya bagi banyak orang keprihatinan politik kita pada krisis demokrasi dan konstitusi kita. Nah, ngomong soal konstitusi dan demokrasi nih, Mas, ngelanjutin episode sebelumnya kali ya, Mas. Kan kita udah ada 2 episode ngomongin tentang wacana amandemen konstitusi. Wacana soal amandemen. Amandemen sebenarnya amandemen. Tulisannya benar tuh amandemen konstitusi. Di KBBI gitu. Iya. Nah, ada perkembangan terbaru nih, Mas. Kan sebelumnya kan kita ngomongin Bapak Ketua MPR Bambang Susatyo, Pak Bamsud itu dianggap pelanggar etika setelah bilang bahwa semua fraksi di DPR setuju untuk mengubah mengamandemen ini ya UUD 45 tanpa bicara dulu, main klaim ya. Nah, itu kan semua pada protes karena ya ini kan ini masih isu yang kontroversi dan itu banyak berbagai narasinya sangat beragam untuk amandemen konstitusi ini, sehingga pasca pemilu partai berhati-hati untuk merespon soal itu amandemen ini. Diklaim semua setuju ya, nanti dulu gitu. Akhirnya dia di MKD kan, Mahkamah Kehormatan Dewan, akhirnya pelanggaran etik. Nah, perkembangan terbarunya tuh jadi sekitar akhir Juni kemarin nih, Mas. Para pimpinan MPR tuh ketemu dengan Pak Jokowi nih di Istana Presiden. Presiden Jokowi ya. Nah, mereka tuh memastikan nih bahwa emang nggak akan terjadi amandemen dalam waktu dekat ini, Mas. Berarti tidak ada amandemen dalam waktu dekat. Tapi bukan berarti tidak ada wacana narasi amandemen, atau bukan berarti tidak membuka ruang untuk membahas. Bukan berarti wacananya mati ya, Mas. Diskursus sebagai sebuah narasi ya kita harus buka, karena ini bagian dari bagaimana kita membuka diri untuk transformasi bangsa yang lebih baik. Iya, karena di episode sebelumnya juga kan Mas Ari sempat nyinggung bahwa sebenarnya di Indonesia ada masalah serius gitu kan dalam demokrasi. Dan memang ada perlunya juga untuk melakukan perubahan gitu kan dalam konstitusi gitu. Nah, yang menarik nih, Mas, setelah Pak Bamsud itu bertemu dengan presiden, jajaran pimpinan MPR ya. Nah, ini nih kira-kira 3 hari yang lalu Pak Bamsud ini ke DPP PKS, Mas. Nah, itu tuh nggak tahu sih, Mas, ngomongin apa gitu, cuma tapi agendanya membicara soal bagaimana membuka diskursus, membuka wacana soal amandemen, meminta masukan bagaimana dari partai-partai politik. Ya, nampaknya Pak Bambang Susatyo ini Ketua MPR ini ya nggak kapok ya, nggak kapok dalam tanda yang positif ya. Dia kekeh gitu ya, bahwa narasi atau wacana diskursus soal amandemen harus dibuka ke publik. Ya, bahwa ketika bertemu presiden memang dipastikan bahwa tidak ada amandemen perubahan konstitusi di MPR periode ini. Karena memang syaratnya kan melakukan perubahan konstitusi itu minimal masih 6 bulan masa jabatan. Itu aturannya gitu ya, Mas? Aturan, dan itu juga statement ini. Karena sudah tinggal 3 bulan lagi, jadi Juli, Agustus, September, Oktober ya. Agustus, September,
Oktober tinggal ya 3-4 bulan lagi, kurang dari 6 bulan. Periodenya Pak Bamsud periodenya ini. DPR MPR periode sekarang kan sampai dengan awal Oktober. Awal Oktober 2024 sudah berganti anggota DPR baru, anggota DPD baru, berarti otomatis anggota MPR baru. Oh, jadi karena kurang dari 6 bulan nggak sah untuk tidak boleh aturannya untuk melakukan perubahan atau jadi memang ya secara realistis tidak bisa di periode ini, dan memang pembahasan dengan presiden kan berarti ya nggak periode ini, tetapi karena memang satu nggak bisa periode ini, tapi bukan berarti tapi masih terus dilakukan soal ke PKS, ke partai-partai politik, berarti kan sebenarnya karena MPR bisa merekomendasikan harapan. Memang tidak akan dibahas di periode ini, tidak akan dibahas oleh MPR periode ini, tapi nanti akan direkomendasikan, dititipkan kepada MPR periode berikutnya, MPR periode 2024-2029. Ada rekomendasi ini loh dari MPR periode 2019-2024. Bagaimana rekomendasinya? Karena memang Balitbang MPR namanya, kabarnya itu sudah melakukan penelitian, kajian soal urgensi pemetaan, bagaimana roadmap untuk amandemen ini. Tapi memang karena momentumnya, urgensinya tadi belum ketemu tapi tetap dibuka. Ada levelnya bahwa MPR membuka narasi ini, dan memang harus diskursus ini dibuka seluas-luasnya ke publik, karena ada berbagai pandangan masukan, berbagai beragam versi, kemauan, aspirasi soal amandemen ini. Tapi memang harus dibuka, inilah demokrasi. Suara, masukan, aspirasi harus dibuka. Nah, kunjungan ke presiden bagian dari membuka aspirasi itu. Bagaimana sih kunjungan ke partai politik, termasuk PKS, juga bagian dari membuka narasi wacana itu. Menarik kemarin kalau kayak ikut media, bahwa kebetulan kan juga wakil ketua MPR-nya kan Hidayat Nur Wahid kan, ya bagian PKS juga memberikan sebenarnya ada evaluasi terhadap kondisi politik hari ini, demokrasi dan pemilu kita hari ini yang baru selesai. Pemilu 2024, Pileg dan Pilpres. Waktu itu Pak Hidayat Nur Wahid ya menyambut positif ya DPP PKS soal wacana amandemen. Tapi kita memang dalam rangka menerima masukan, menjaring masukan. Dikatakan itu salah satu evaluasi dari pertemuan itu yang di-sharekan ke oleh DPP PKS oleh Pak Hidayat Nur Wahid adalah soal bagaimana pemilu 2024 ini kan pemilu serentak pertama yang menyatukan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di tahun yang sama. Ada evaluasi terkait misalnya Pilpres dan Pilkada yang dilakukan serentak. Karena memang konsentrasi, fokus, perhatian, animo publik itu lebih fokus terkonsentrasi ke Pilpres. Orang menjadi tidak care terhadap Pileg. Itu sharing dari Hidayat Nur Wahid dalam hasil pertemuan itu. Publik, rakyat tidak begitu concern karena fokusnya di Pilpres, tidak ke pemilu legislatif karena terbelah kan. Kita tidak ke pemilu legislatif, kurang diperhatikan, kurang menjadi perhatian publik, kurang fokus. Akibatnya padahal wakil rakyat itu memilih wakil rakyat. Wakil rakyat mereka pemilu legislatif itu memilih wakil rakyat yang di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi kita hanya fokus narasi besarnya ruang publik tuh hiruk pikuk dengan Pilpres. Kita nggak mengenal caleg kita, gitu terus salah pilih lah, money politik lah segala macam. Ini evaluasi bagaimana keserentakan pemilu Pileg dan Pilpres ya, sebagai sebuah evaluasi kita buka. Nah, ini kan satu masukan soal bagaimana sebenarnya sistem kepemiluan kita dalam konteks konstitusi kita, bagaimana mengakomodasi sistem pemiluan kita. Itu yang tentu untuk penguatan presidensial, demokrasi kita, kelembagaan dan pelembagaan partai politik. Nah, ini kan menarik karena kita hari ini bagaimana caleg kita seperti apa pilih. Nah, ini kan menarik. Jadi bagian sistem kepemiluan kita, bagaimana demokrasi kita sudah berjalan pada rel yang benar, on the right track, atau sebenarnya kita menyimpang. Demokrasi kita di rel itu keluar dari relnya, on the wrong track. Jangan-jangan selama ini
Karena peranata hukumnya untuk demokrasi kan itu kan konstitusi. Nah, kan keputusan Pak Sugeng, bernegara, berpolitik dalam rangka bernegara dalam kerangka berkonstitusi. Ya, nah, ketika konstitusinya konstitusinya seperti apa, perlu kita problematik mungkin ya, banyak kekurangan ya, produk manusia pasti punya kekurangan. Lalu bagaimana berpolitik, bagaimana bernegara dan berpolitik. Hari ini berpolitik bernegara kita terkait bagaimana praksis demokrasi kita kan tadi perlu kita evaluasi. Ini kan kita bicara sistem kepemiluan, kita bicara juga bagaimana demokrasi kita. Semua sepakat bahwa demokrasi kita baru prosedural, belum substantif. Bagaimana menilai demokrasi kita? Jadi ketika banyak ada politisi kita, pimpinan partai politik, demokrasi kita sudah berjalan pada rel yang benar, demokrasi kita on the right track. Nah, itu atas dasar apa? Kalau demokrasi prosedural, demokrasi dalam arti pemilu untuk pemilunya aman, tertib, berlangsung selesai sesuai tahapan, prosedural. Tapi secara substantif nanti dulu. Lalu alat ukurnya apa? Untuk mengukur bahwa demokrasi kita sudah berjalan pada rel yang benar. Alat ukurnya apa? Ukurannya apa? Bahwa demokrasi on the track. Jangan-jangan sebenarnya ya tadi karena demokrasi kita wrong track, pada rel yang salah atau di rel demokrasi pada rel yang sudah keluar dari rel yang benar. Nah, relnya itu kan kemudian lihat bagaimana konstitusi kita, lalu bagaimana kemudian dasar negara. Karena hierarki hukum kita kan di atas konstitusi ada dasar negara Pancasila. Bagaimana Pancasila mengatur itu? Menarik untuk melihat ini karena bagaimana pertanyaan mendasarkan di episode kita sebelumnya soal urgensi melakukan amandemen. Tentu kita harus berangkat pada konteks bagaimana politik dan demokrasi kita, demokrasi dan konstitusi kita hari ini, dan safari politik, safari atau lobby-lobby politik yang dilakukan oleh pimpinan MPR, menimbang Bang Susatyo itu dalam momentum itu mencari masukan. Tentu nanti akan touring safari kepada pimpinan-pimpinan partai politik ya, memberikan masukan dari partai politik, tapi juga dari masyarakat sipil. MPR juga harus melakukan masukan dari masyarakat sipil seperti apa. Karena ini semua versi, ini demokrasi. Bagaimana kontestasi gagasan, ide, pemikiran itu ditampung untuk dicarikan titik temu. Itulah kan demokrasi. Nah, titik temu itulah yang menyangkut bukan kepentingan orang perorangan, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu subjektif, tapi kepentingan bersama seluruh anak bangsa. Nah, ini jadi kita evaluasi kita. Amandemen ini bagaimana demokrasi kita on the right track atau on the wrong track. Sehingga itu menjadi kata kunci dengan prasyarat untuk ada urgensi untuk melakukan amandemen konstitusi. Gitu. Tapi Mas, kalau ngeliatin dari dinamika politik terakhir nih Mas, aku kayaknya agak ragu juga sih, maksudnya apakah nanti kemudian hasil dari amandemennya itu kemudian akan benar-benar mewakili keinginan, kebutuhan bangsa gitu loh Mas. Nah, maksudnya ini gimana gitu, how to make sure bener-bener on the track gitu Mas. Kalau oke lah evaluasi ukurannya tadi Pancasila dan konstitusi segala macam. Cuma kalau ngeliat sekarang tuh politisi segala macam tuh membuat aku agak gimana gitu, agak ragu. Inilah makanya perlu saya pikir MPR sebagai leading sektor lembaga yang memang punya kewenangan untuk membuka dan melakukan amandemen konstitusi, memang harus membuka diri, membuka masukan sebanyak-banyak dari semua pihak, semua kepentingan politik yang ada. Nah, dan memang momentum saat ini, tahapan saat ini memang tadi meletakkan semua di atas meja, masukan gagasannya. Memang hal ini MPR sebagai lembaga tinggi negara, sekarang lembaga tinggi ya. Dulu sebelum amandemen lembaga tertinggi negara. Nah, makanya salah satu klausulnya kan selain bagaimana sistem pemilu, sistem demokrasi kita juga bagaimana penguatan MPR. Jadi banyak gagasan, banyak ide itu kita tampung. Lalu bagaimana
hari ini adalah sebenarnya membuka narasi, membuka wacana, membuka seluruh gagasan untuk kita kontes bersama, contested idea, contested argumentation, untuk kita kontes bersama untuk mencari titik temu tadi. Dan memang hari ini ya momentum politiknya adalah satu, memang kita membutuhkan para negarawan untuk bisa melihat ini. Tadi kan ketika banyak politisi mengatakan klaim sepihak, menurut saya demokrasi kita sudah baik, iya. Wah, tapi demokrasi kita kan ketika di debat pilpres demokrasi, siapa bilang demokrasi kita bermasalah? Iya. Demokrasi sudah baik. Nah, itu kan dalam debat pilpres itu menarik tuh kan. Iya. Antara Pak Prabowo dan Anies tuh. Pak Anies, iya. Siapa bilang demokrasi kita bermasalah? Demokrasi kita sudah memang paling tepat di Indonesia, tapi demokrasi kita melelahkan. Iya. Nah, itu kan berarti kan ada sesuatu dari demokrasi kita. Nah, kenapa? Mari kita runut, mari kita ukur. Mari kita asesmen bersama bagaimana praktik demokrasi, praksis demokrasi kita. Apakah sudah on the track atau on the right track? Kalau udah on the track, oke, mari kita teruskan. Tapi ketika on the wrong track, mari kita kembalikan kepada rel yang benar. Nah, sehingga mari kita lihat bersama, kita evaluasi, kita asesmen bersama. Tentu menggunakan alat ukurannya apa. Nah, sekarang kalau kita melihat praktik demokrasi kita, kalau dari peringkat demokrasi, indeks demokrasi, gitu kan kita memang indeks demokrasi kita dalam beberapa lembaga pemeringkat demokrasi itu mengalami penurunan. Misalnya dari Freedom House, itu indeks demokrasi Indonesia di tahun 2019 misalnya itu 62 poin, turun menjadi 53 poin di 2023. Wow. Jadi 2019 itu 62 poin, 2023 53 poin, turun di Freedom House. Itu berarti indeks demokrasi kita ya turun, berarti kualitas demokrasi kita, derajat demokrasi kita turun. Berarti ada kemunduran. Nah, itu dari lembaga pemeringkat demokrasi lain, dari EIU, Economist Intelligence Unit, bahwa indeks demokrasi di Indonesia turun di 2022 itu 6,71 poin, di 2023 menjadi 6,53. Jadi 6,71 di 2022 lalu menjadi 6,53 di 2023. Itu flawed democracy. Demokrasi kita cacat. Nah, ngapa cacat demokrasi? Nah, itu kita tanya. Faktornya, variabelnya apa? Variabel aktor politik, sistem politik, atau peranata. Peranata ini sistem nilai, tata nilai, aturan, termasuk konstitusi kita seperti apa. Apa konstitusi kita yang tidak relevan, tidak akomodatif, atau seperti apa? Padahal kita tanya lagi ke Pancasila. Nah, Pancasila itu juga menyediakan alat ukur untuk menilai demokrasi kita. Ini saya belajar dari Kang Yudi Latif. Kumaha tah? Nah, Kang Yudi Latif itu mengatakan demokrasi kita itu bisa diukur dengan Pancasila. Kita punya Pancasila untuk sebagai alat ukur kualitatif untuk mengukur bagaimana praksis demokrasi kita. Ini saya sharing saja dari saya belajar dari Kang Yudi Latif. Jadi memang demokrasi kita itu diatur dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat. Nah, sila keempat itu diapit oleh sila ketiga dan sila kelima. Nah, kenapa dapit sila ketiga? Ya, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Lalu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti apa? Sistem politik demokrasi itu hanya mungkin kita bisa melakukan demokrasi kalau prasyaratnya adalah persatuan nasional. Kita bangsa yang beragam, kemajemukan. Bagaimana dalam persatuan nasional itu kita tetap mengakomodasi, menghargai perbedaan yang ada, bukan kemudian disamaratakan, bukan berarti penyeragaman. Perbedaan tetap berakomodasi, tapi kita tetap satu dalam keberagaman. Itu persatuan Indonesia.
kalau kita bisa mewujudkan tadi satu dalam keberagaman, persatuan Indonesia tadi. Jadi persatuan dalam keberagaman, bukan satu dalam keseragaman. Satu dalam keberagaman. Kita bisa menghargai itu, menyatu, baru kita bisa berdemokrasi. Atau juga sebaliknya, demokrasi dengan baik kalau mundur lagi, kalau memang kita bisa ya semakin bersatu, tidak terpecah belah, tidak ada pembelahan di masyarakat, tidak ada cebong dan kampret. Tapi ketika Partai Demokrasi kemudian mundur lagi, harusnya ketika sudah ada persatuan Indonesia, demokrasi itu bisa dijalankan. Tapi ketika menjalani demokrasi kita setback menjadi terpecah belah, cebong kampret, ada kafir mengkafirkan. Nah itu kan, berarti apa? Berarti ada something wrong dengan demokrasi kita. Secara peranatanya, secara sistemnya, atau secara aktornya. Tapi kemudian demokrasi itu sila keempat diapit sila kelima, artinya demokrasi yang dijalankan dengan baik itu harus membawa perubahan atau transformasi sosial berupa keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kesejahteraan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kebaikan bersama, kebaikan bagi seluruh rakyat. Hari ini misalnya Gini rasio kita di 2024 itu masih 0,379. Gini rasio itu Gini rasio itu soal tingkat ketimpangan ya, antara yang kaya dan miskin. Oh iya. Kalau Gini rasio kita masih di kisaran 0,37, 0,38, artinya memang masih ada kesenjangan. Jadi ketika demokrasi itu sudah berjalan dengan baik, berarti mewujudkan keadilan sosial, bukan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kesenjangan sosial. Hari ini kan bagaimana kekayaan Indonesia itu dikuasai 1% dari total 90% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% atau berapa itu. Jadi memang terkonsentrasi pada. Nah ini kan menjadi menarik soal ketimpangan ini. Jadi belum ada keadilan sosial. Jadi mundur lagi. Itu menarik. Kang Yudi Latif mengatakan bagaimana Pancasila itu menjadi luar biasa, karena Pancasila itu sebagai peranata dasar negara yang kemudian menyediakan kita sebuah alat ukur. Tapi, soal bagaimana demokrasi Pancasila itu adalah mensyaratkan persatuan Indonesia, demokrasi Pancasila, keadilan sosial. Jadi kita bersatu baru berdemokrasi, berpolitik berdemokrasi, baru kita mewujudkan. Tapi sekarang ketika tidak adil, berarti ada something wrong di sini. Lalu malah mundur lagi, malah jadi perpecahan, berarti ada sesuatu yang artinya apa? Demokrasi kita on the wrong track, jangan-jangan. Demokrasi kita itu tidak berjalan pada rel yang benar. Nah, jadi kan kenapa kita tidak terwujud keadilan sosial? Kenapa ketimpangan itu makin lebar? Ketimpangan itu masih lebar ya, bukan makin lebar. Ketimpangan masih lebar. Kenapa yang kaya dan miskin itu gapnya masih ada Gini rasio itu gap antara yang kaya dan miskin masih lebar. Nah, bukan keadilan sosial tapi kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Nah, berarti kan karena sistem demokrasi politik harus berdampingan dengan demokrasi ekonomi. Itu kan kembali bagaimana konstitusi kita mengatur soal demokrasi ekonomi kita, sistem politik kita seperti apa, lalu bagaimana sistem pemilu kita. Itu kan diatur soal bagaimana. Nah, jadi bagaimana roh sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu diejawantahkan menjadi pasal-pasal batang tubuh dalam konstitusi kita. Nah, itu juga kalau kita melakukan amandemen tadi alat ukurnya itu. Kalau terkait politik, demokrasi politik ya harus mengacu pada sila keempat. Terkait kesejahteraan sosial harus mengacu pada sila kelima. Terkait bagaimana persatuan, kesatuan bersama. Kita bicara rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi yang cuman manipulatif, artifisial. Kita bicara public pemilu, bicara rekonsiliasi. Iya, rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi hanya manipulasi dan kemudian hanya artifisial hanya sifatnya sementara. Iya. Nah, kita harus kembali pada sumbernya. Pancasila, persatuan Indonesia itu apa sih? Persatuan dalam keberagaman. Bukan, jangan kemudian kita sama rata menyeragamkan, bukan, tapi bagaimana perbedaan itu diakomodasi, kita tetap bersatu dalam itu. Lagi bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab.
Iya. Yang muncul lagi sila pertama. Iya, yang paling utama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ketuhanan itu yang berkebudayaan, ketuhanan yang menghargai bagaimana kepercayaan dan agama-agama yang ada, religiusitas yang hidup, spiritualitas yang hidup. Karena tadi bicara, jadi spirit utamanya, spirit utamanya dari bicara Pancasila, piramidanya kan piramida tuh. Yang paling atas tuh spirit utamanya pada spiritualitas itu spirit tadi, spiritual spirit, Holy Spirit ya. Kebatinan soal akhirnya Holy Spirit, ketuhanan. Nah, kalau ketika kita memahami, kemudian memperhatikan bagaimana ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan, yang bagaimana kebudayaan yang kita hidupi dengan akar religiusitas, agama, kepercayaan dan juga budaya kita. Itu kan jadi spirit pemahaman penghayatan soal spirit itu. Holy Spirit tadi soal ketuhanan itu menginspirasi semuanya. Soal kemanusiaannya, soal pertanyaan ini menarik. Jadi menurut Kang Yudi juga dan bagaimana Pancasila kita selalu mengatakan Kang Yudi Latif juga almarhum Mokhtar Pabotinggi itu bagaimana Pancasila itu kan Providentia Dei, itu penyelenggara ilahi Pranata, itu bahkan banyak pemimpin-pemimpin dunia itu mengagumi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai universal, ya, bagaimana hubungan vertikal dan horizontal, spiritualitas, hubungan sosial, politik, sosial, ekonomi diatur. Itu yang seperti sesuatu yang kayak ilahiyah ini Providentia Dei, penyelenggaraan ini sesuatu yang seperti nyaris sempurna ya. Itu diakui oleh banyak pemimpin dunia, bahkan diakui oleh Paus Yohanes Paulus II. Itu diakui bagaimana Pancasila pemimpin dunia, pemimpin agama dunia, Paus Yohanes Paulus II sebelum Paus yang sekarang, dua Paus sebelum sekarang mengakui bagaimana Pancasila itu sebagai bukan hanya way of life untuk Indonesia, tapi way of life of in the universe gitu loh. Itu luar biasa untuk dunia, bagaimana to build a world new. Itu ya gagasannya Pancasila, pidato Soekarno di PBB itu, to build a world new, itu menawarkan sebuah paranata untuk tata dunia, bagaimana dunia ditata dengan dengan keseimbangan, dengan harmoni, tidak ada dominasi. Nah, ini kan Pancasila bukan hanya buat Indonesia tapi buat dunia, dan ini mereka kagumi. Nah, ini kan makanya jadi praktik demokrasi kita hari ini kita cerminkan, kita pantulkan kepada konstitusi kita, tapi jangan berhenti situ, kita teruskan lagi kepada maha cerminnya. Maha cerminnya itu kaca benggalanya, raksasa. Cermin beningnya itu adalah sang being untuk Pranata, itu adalah being untuk Pranata itu adalah Pancasila. Nah, intinya ya sekarang mana? Ya tadi persatuan kita hari ini problematik. Iya. Ya, demokrasi kita problematik. Karena persatuan kita problematik. Kita terpecah belah karena kontestasi politik elektoral. Iya. Alih-alih kita rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi mungkin di permukaan. Ada persoalan ideologi yang belum selesai, yang harus kita selesaikan bersama. Itu seperti api dalam sekam. Lalu kesejahteraan sosial kita ini tentu itulah, makanya ukurannya mana? Makanya dari menggunakan ukuran alat ukur Pancasila, demokrasi kita akan terselamatkan. Demokrasi kita hari ini on the wrong track. Demokrasi kita pada rel yang salah. Demokrasi kita keluar dari relnya. Kenapa? Ya tadi karena karena konstitusi apa? Konstitusi tidak segaris, tidak linear antara Pancasila, UUD 45 hasil amandemen dengan praksi demokrasi. Iya. Tadi karena peranatanya tidak sesuai dengan sumber utamanya, spiritnya, the Holy Spirit of the Nation-nya kan, Pancasila. Kan, dan the Holy Spirit of the Nation, Pancasila. Itu nggak tercermin dalam konstitusi kita. Akibatnya praktek demokrasi kita, buktinya tadi
Bagaimana cerminan pelaksanaan Pancasila ketiga ukurannya? Kang Yudi Latif menyediakan ukuran ini paling gampang kita punya Pancasila. Tapi tadi soal dalam pemerintah demokrasi juga Freedom House, kemudian apa IAU, terus juga apa Bappenas juga punya alat ukur demokrasi. Kita bisa perdebatkan, letakkan di atas meja apa aja variabel-variabel. Tapi hari ini apa juga kita bisa melihat bagaimana soal tadi apa Gini rasio. Tapi hari ini secara kita juga melihat flashback sedikit ke belakang yang baru masih hangat soal bagaimana apa keburukan dan kebrutalan pemilu 2024 kemarin. Iya. Oh, itu kan ya itu juga cermin demokrasi bahkan oleh para para pengamat, cendekiawan, guru besar, pegiat demokrasi, pemilu dan demokrasi mengatakan ini pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi. Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi. What happened? Really? Kalau misalnya aku bilang dari semua problematik yang terjadi di belakangan ini, yang berandil besar merusak semuanya aktor politik, masih sah nggak sih? Aku sih ngerasanya kayaknya oke lah gitu. Kita memang perlu adanya revisi gitu di bagian soal konstitusi, tapi yang sangat berandil besar merusak semuanya tuh aktornya gitu loh, Mas. Ya, saya mengatakan bahwa reformasi 98 itu adalah reformasi dua kamar. Kamar pertama emang suara rakyat dan mahasiswa menurunkan rejim Orde Baru, kemudian menghadirkan rejim Soeharto. Kekuatan rakyat bersama mahasiswa, cendekiawan, itu baru separuh kamar. Separuh kamarnya adalah kepentingan asing, ya, proksi yang kemudian berperan. Ada kepentingan-kepentingan politik di dalam negeri yang berkontestasi, elit politik. Ini kamar-kamar kedua. Kepentingan asing, kepentingan politik, elit politik saat itu, ya, di mana amandemen 1, 2, dan 3, dan 4. Yang kita, ya dulu kan, peran media, segala macam kan masih dalam proses transisi. Bayangkan, Via, kita melakukan proses amandemen, sesuatu yang sangat fundamental bagi perjalanan hidup bangsa, ya, amandemen konstitusi, perubahan amandemen 1, 2, 3, dan 4, berlangsung di masa transisi. Dari krisis multidimensi, krisis moneter tuh Via umur berapa tuh tahun 98, 99? Setahun. Umur 1 tahun masih minum ASI di gendong mama. Enggak, aku anak sapi katanya. Oh, anak sapi. Ya, jangan buka di sini lah. Ya, tapi realitasnya begitu hari ya. Di masa transisi berarti di kondisi instabil kan? Instabilitas politik, instabilitas ekonomi, masa transisi perubahan dari orde baru ke orde reformasi. Kita melakukan perubahan mendasar konstitusi. Konstitusi itu kan itu kan dasar konstruksi. Landasan Pancasila. Oh, oke. Berarti fundamental itu kan konstruksi. Konstitusi sesuatu yang membangun. Itu bangunannya, Via. Bangunan kerangka negara ini. Pondasinya itu Pancasila. Ibaratnya sebuah bangunan, rumah yang membaratkan Pancasila itu yaitu pondasinya dan soko guru utamanya. I see. Sok atap itu loh, pondasinya. Kerangkanya itu model bangunannya joglo kerangka, bajanya itu kerangka, betonnya itu tuh konstitusi. Kalau kita salah pilar, salah letak, itu kan ya bangunannya jadi. Padahal Founding Fathers kita sudah merancang bangunan. Iya, udah cerdas banget itu. Ya, kalau dulu Founding Fathers kita jangan merancang rumah, misalnya rumah joglo. Tiba-tiba modelnya rumah berubah. Itu kan, itu rancang bangunnya itu konstitusi, rancang bangun bernegara, peranata bernegaranya itu konstitusi, konstitut kan sesuatu yang built-in. Karena peranata fundamen itu kan gagasan filosofi, spirit, yang spirit yang jadi Pancasila. Tapi aku masih agak greget ini deh, Mas. Itu kan menunjukkan seberapa pentingnya gitu kan konstitut yang tadi Mas Ari sebutin. Cuma aku masih agak greget sama beberapa poin yang diusulkan oleh ketua MPR ini gitu, beberapa poin yang mau direvisi gitu dalam konstitusinya gitu. Udah 45, salah satunya soal ini menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Berarti soal bagaimana penguatan atau revisi soal posisi MPR. Ini penguatan juga pengen tahu sekuat apa nih MPR-nya gitu. Ya banyak poin-poin karena memang MPR itu berubah.
dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, itu statusnya berubah, posisinya berubah, kewenangan juga banyak berubah. Soal kewenangan MPR itu banyak lah. Jadi memang intinya kita inventaris saja. Oh, bikin ini. Jadi kita bedah, tapi sebenarnya paling gampang kan ada amandemen 1, 2, 3 dan 4. Jadi Undang-Undang UUD 1945 yang sekarang hasil amandemen. Ada UUD 45 asli. Itu kita comparing aja. Yang UUD 45 asli dan UUD asal yang pertama, yang sebelum di amandemen tuh ya. Semuanya asli ya. UUD 45 yang asal, ini 45 hasil amandemen. Bagaimana? Perubahan ada di mana? Pasal mana segala macam. Kita rekonstruksi kalau dalam pidana atau kemudian ada turn back crime. Ini turn back constitution. Turn back. Turn back kita rekonstruksi. But don't make it setback. Rekonstruksi, ya, tapi kita nggak mau setback, persis. Jadi kita kaji ulang, kita bisa dudukkan UUD 45 hasil amandemen, UUD 45 yang awal kita dudukkan, kita rekonstruksi, kita telaah, kita kaji ulang perubahan ada di mana. Nah itu kita dudukkan bersama. Itu dulu bicara perubahan ada di mana. Kita mapping dulu, baru kita evaluasi praktik politik bernegara berpolitik dan bernegara berdemokrasi kita hari ini. Lalu bagaimana ini supaya ke depan, set forward bukan setback. Kita nggak mau kembali ke misalnya ke sistem yang kemudian menjadi tidak demokrasi. Nah, prinsipnya itu kita harus maju, jangan mundur. Namanya perubahan, namanya transformasi, itu maju. Jangan mundur, jangan setback. Nah, itu makanya pegang dulu. Jadi kaji ulang dulu. Kita mengkaji dulu, mengevaluasi antara yang naskah awal sama naskah hasil amandemen. Lalu apa kebutuhan ke depan? Karena konteks zaman berubah. Hari ini sudah zaman digital. Sudah ada namanya demokrasi digital. Sudah ada namanya big data. Bisa diberdayakan ya harusnya. Dulu cuma ada citizen. Sekarang ada namanya netizen. Yang mempublikkan suara di ruang publik. Suara-suara desakan publik itu dulu bukan hanya hanya buat suara kabar, lewat pers. Sekarang lewat namanya media sosial. Zaman berubah, zaman bergerak maju. Amandemen juga harus bergerak maju, jangan bergerak mundur. Keniscayaan perubahan itu niscaya. Keniscayaan itu semua berubah, dan keniscayaan perubahan itu bergerak maju. Jangan kita mundur. Nah, kalau ngeliat dari poin prinsipnya itu, kita sepakat itu dulu prinsipnya. Tapi memang ini berbagai narasi, berbagai pemikiran, berbagai narasi, dan memang ada faksi-faksi berbagai kelompok. Karena ada juga kelompok yang mengatakan ya kita mundur kembali ke UUD 45 asli. Itu kan berarti setback. Ada yang udah kita forwarding, kita step forward. Jangan setback. Ada yang sudahlah, udah cukup sekarang dulu. Karena memang tadi kita nggak mau gambling, jangan kemudian membuka kotak Pandora, malah jadi liar. Nah ini kan sesuatu yang sangat problematis sekali. Tetapi kita harus punya tekad dan keberanian untuk kebaikan bangsa ini, bangsa ini harus melakukan transformasi. Untuk transformasi sosial, tadi mengubah untuk berbagai masyarakat yang semakin sejahtera, harus dilalui dengan transformasi politik. Tapi transformasi politik itu adalah masyarakat tadi transformasi hukum dan konstitusi kita. Harus transform dong. Transform itu maju, bergerak maju. Transform itu nggak bergerak mundur. Transformasi. Tapi memang tadi pemilik hari ini seorang senior mengirimkan di sebuah grup WhatsApp, belajarlah pada kura-kura. Kenapa tuh kura-kura? Kura-kura itu memang berjalan pelan, tapi dia selalu bergerak maju. Kura-kura tidak pernah mundur, ya. Nggak pernah lihat sih. Kura-kura selalu bergerak maju. Kura-kura itu berjalannya pelan, tapi dia selalu maju. Nah, kita belajar dari kura-kura, binatang yang jalannya paling lambat, bergerak. Kasian juga kayak kura-kura. Kalau jalan lambat, kamu jangan kayak kura-kura. Tapi kita rendah hati belajar bahwa pada kura-kura yang binatang yang disebut paling lambat ini, hewan yang paling lambat. Kura-kura
memang pelan jalannya, tapi dia pasti selalu bergerak maju. Kecil-kecil, step by step, tapi bergeraknya maju. Kura-kura tidak pernah mundur. Masa kita bangsa Indonesia kalah sama kura-kura? Belajar kura-kura itu bergeraknya selalu maju. Mari kita, narasi. Iya benar kan? Iya. Kura-kura pernah bergerak mundur cina. Enggak, tapi aku inget ini video yang kura-kura pakai skateboard gitu loh. Itu tuh mah. Kita mah skateboardnya yang jalannya menurun, mah. Ya, itu lucu sih. Tong dibawa di dia tuh Kumaha. Ayo lanjut. Nah itulah, jadi kita belajar dari kura-kura dalam proses amandemen ini, ya pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan buru-buru, tapi juga keberanian untuk membuka narasi, wacana, supaya kita meletakkan di atas meja, mengkaji ulang, mengevaluasi, caranya seperti apa. Tapi tadi kita petakan dulu, kita bikin adendumnya. Itu adendumnya secara apa namanya, secara administrasi penulis untuk dokumentasi adendum undang-undang yang awal perubahan 1 di mana pasal. Kita tahu aslinya. Kita tahu perubahannya di mana, di amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, ada 3 amandemen 5. Mana perlu kita sesuaikan. Tapi spirit spirit of Pancasila tadi itu yang jadi orang utama. Sila pertama kah, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Itu jangan kita lupakan. Nah, hari ini kan tadi bicara kita melupakan the spirit of the nation, Pancasila. Karena tadi dominasi aktor-aktor yang punya kepentingan politik. And also the participation of the people, Mas. Partisipasi masyarakatnya harus ikut juga kan? Iya, partisipasi semua masyarakat. Jangan kemudian ini kepentingan elit. Iya, poin-poin. Tapi kita tuh malu ya. Harusnya politisi kita sekarang, pemimpin kita sekarang, politisi kita, para pemimpin bangsa kita hari ini tuh malu, dan kita semua malu pada pendiri bangsa. Para pendiri bangsa kita itu bisa menghasilkan Pancasila. Bisa menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada zamannya Undang-Undang Dasar UUD 1945 itu bagus. Iya. Bahkan banyak dimensi-dimensi kalau kita evaluasi itu bagaimana UUD 45 itu punya dimensi-dimensi yang memang tidak relevan lagi demokrasi, tapi justru banyak yang juga relevan untuk sistem demokrasi kita, untuk bagian sistem perwakilan. Misalnya sistem perwakilan kita itu UUD 45 asal itu mengakomodasi bahwa yang namanya perwakilan itu dengan tidak hanya belajar dari Kang Yudhilatif juga, ini bukan hanya elected, bukan hanya dipilih, tapi selected. Dia tapi juga ada perwakilan dari kelompok-kelompok yang tidak bisa mewakili karena ada individu, ada komunitas-komunitas golongan. Makanya dari itu ada putusan golongan atau putusan daerah. Iya, itu. Tapi memang ada pemilihan presiden oleh MPR. Ada pemilihan itu dievaluasi sekarang oleh rakyat. Itu lebih baik, itu kita bergerak maju, tapi jangan dimundurkan lagi. Tapi perlu kita lihat bagaimana dengan sistem perwakilan kita hari ini. Kan sistem problematik kita, pemilu legislatif kita kan kita mengalami krisis mendasar, problematik sistem perwakilan itu. Apakah sistem perwakilan yang disebut wakil rakyat itu betul-betul mewakili rakyat Indonesia, dan juga rakyat itu juga bukan hanya individu per individu, tapi juga ada komunitas, ada agama-agama, ada agama mayoritas, minoritas, suku minoritas, ada kelompok kepercayaan yang dalam Pancasila Persatuan Indonesia, kesatuan dalam keberagaman. Nah, kita mengakui eksistensi keberagaman, kita merasa satu. Nah itu kan, kita evaluasi sistem perwakilan kita menggunakan sila keempat dan sila ketiga. Nah, kan kita exercise. Ada hal-hal lain yang memang perlu kita evaluasi. Adanya yang lagi rame sekarang kan Dewan Pertimbangan Agung. Iya, itu One Team Press dijadikan Dewan Pertimbangan. DPA itu ada. DPA itu di atas presiden. Oh, di atas presiden, Mas? Posisinya setara, sama-sama lembaga tinggi negara. I see. Karena presiden, DPR, DPA itu lembaga tinggi negara. MPR lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang semua lembaga tinggi negara, MPR sama flat. Karena One Team Press itu di bawah presiden. Iya. Gimana bisa memberikan masukan dan posisinya di bawah presiden? Makanya sekarang menarik ada DPA, alih-alih menghidupkan lagi
UD seperti inspirasi UD seperti 45. UD 45 asal, atau alih-alih sebenarnya DPA ini sebenarnya one team press rasa presiden klub. Iya kan sebelumnya ada wacana presiden klub juga. Iya. Nah, alih-alih DPA ini wacana alih-alih jadi DPA Dewan Pertimbangan Agung ini apakah menghidupkan kelembagaan? Nggak bisa. Dia kan lembaga DPA di UUD 45 itu kan asal itu lembaga tinggi negara, setara presiden, bisa memberikan masukan kepada presiden, Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang DPA yang sekarang lagi diproses di DPR, disetujui untuk itu persiapan untuk nanti presiden berikutnya. Jangan-jangan DPA itu one team press rasa presiden klub. Nah, itu menarik. Nah, ini jadi menarik untuk melihat sekarang banyak emang narasi-narasi yang memang kita perlu lihat bagaimana. Jadi mari kita dudukkan di atas meja, semua membuka dan tentu melibatkan kampus-kampus, perlu melibatkan intelektual, cendekiawan. Bagaimana narasi wacana diskursus soal amandemen konstitusi dibuka seluas-luasnya dan melibatkan cendekiawan kita. Jadi spiritnya adalah pada spirit of the nation, Pancasila, spirit of Indonesia itu Pancasila, Holy Spiritnya, tapi juga tapi diilhami dengan kejernihan intelektual, kejernihan akademik. Itu inspirasi kita belajar pada para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Supomo, semua yang merumuskan bagaimana dulu peranata awal negara ini. Mereka melepaskan kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan subjektif bahkan hanya untuk kepentingan bangsanya, untuk negaranya. Itu kan luar biasa. Mereka tuh menanggalkan semuanya untuk kepentingan negara, sehingga bisa lahir Pancasila, bisa lahir UUD 45. Yang kemudian itu kan dalam perjalanan sejarah emang perlu ada perubahan. Tapi bahwa peranata awal pendirian bangsa ini justru digagas oleh kejernihan intelektual, kejernihan kecendekiawanan, kemurnian berpikir, bukan kekotoran. Ini kekotoran, kepentingan, ketidakjujuran, keculasan, kecurangan. Nah, ini yang hari ini yang itu perlu kita. Nah, mari kita belajar seperti kura-kura tadi, pelan-pelan sambil sebelum membuka diskursus soal amandemen ini, tapi juga pelan-pelan belajar untuk menyadari bagaimana kita menggali spirit of the nation Pancasila dengan spirit akademik, kecendekiawanan, kejernihan berpikir, intelijensia, kejernihan berpikir dan kejernihan hati untuk membuang keculasan, ketidakjujuran, ketamakan, kepentingan, kekotoran semua yang ada. Seperti kura-kura, pelan-pelan maju sampai pada saatnya momen itu akan ada pada saya percaya bahwa segala sesuatu kan indah pada waktunya. Momen politik kita butuhkan bersama, politik yang stabil, semua kondisi baik, melakukan perubahan itu akan tiba saatnya. Saya pikir God will give the way. Kampanye tapi God will give the way, tapi Tuhan tidak melakukan perubahan kalau pada suatu kaum, kalau kaum itu tidak berniat, tidak melakukan action. Jangan hanya tapi kita kaum bangsa ini sebagai sebuah kaum bangsa, sebagai nation harus punya action, harus punya kemauan, niat, ikhtiar, action kita melakukan. Baru Tuhan akan tiba saatnya kita sampai pada momentum yang tepat. Jangan tentukan dulu, oke, sementara serahkan kepada MPR. MPR periode ini membuka narasinya. Nanti diteruskan, diserahkan, mungkin direkomendasikan kepada MPR periode berikutnya 2024-2029. Tapi jangan memaksakan. Kita narasi ini dibuka terus luas-luasnya. Sampai pada saat yang tepat muncul kesadaran baru. The new conscience. The new conscious, aku sih kesadaran baru soal bagaimana tadi spirit of the nation dan spirit para pendiri bangsa itu merasuki kita semua, sehingga kita muncul negarawan-negarawan, kelompok cendekia, kelompok intelijensia, kelompok yang memang berpikir jernih untuk bagaimana mengamandemen konstitusi yang bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan asing. Kepentingan subjektif, tapi demi untuk kebaikan bersama bangsa ini, Indonesia. Dengan begitu kita belajar
jangan pernah letih mencintai Indonesia. Begitu. Terima kasih teman-teman semua. Kalau teruskan seru sekali. Ya bisa kayak tausiah aja nih. Saya selalu berkobar-kobar kalau bicara begini. Aku pengen nanya lagi sebenarnya sama Mas Arif, tapi waktunya udah habis. Iya. Ya udah, kita tutup nih Mas. Disambung untuk episode selanjutnya. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.